Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Apa kabar? Baik. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi ya di kegiatan pembelajaran melalui Zoom meeting ya. Ini ya. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Kemarin Fikri ya, silakan Fikri, speakernya diaktifkan. Nah, Fikri silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum belajar hari ini. Silakan Fikri. Sebelum kita memulai belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa. Baik anak-anak, setelah berdoa, mari kita menyanyikan lagu itu. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini materinya tentang teks eksplanasi dan transmisi energi listrik. Bapak harap kalian setelah pembelajaran hari ini, kalian bisa mencari informasi penting mengenai teks yang ada pada teks eksplanasi dan menjelaskan atau menemukan, merancang ulang tentang proses transmisi energi listrik, mulai dari pembangkit listrik sampai ke rumah tangga. Nah, kemudian di era globalisasi ini, informasi yang kalian dapatkan itu kebanyakan kalau misalnya di internet atau di media cetak itu berupa teks. Ya, berupa teks. Teks itu ada yang berupa teks argumentasi, teks deskripsi, teks narasi, teks eksplanasi, teks eksposisi. Ada yang tahu tentang siapa yang mau menjelaskan tentang teks eksplanasi? Ayo. Adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alam sosial pada dapat terjadi. Nah, Bapak di sini ada sebuah video, ya, sebuah video. Coba kalian semuanya speakernya dimatikan dulu supaya kalian lebih fokus ya, lebih fokus untuk menyaksikan videonya. Ya, silakan. Selamat menyaksikan ya anak-anak. Jangan sampai terlewat satu materi pun. Silakan. Adalah penjelasan tentang teks eksplanasi dan transmisi listrik. Coba di sini dari yang sudah disaksikan melalui video tadi, siapa yang masih ingat bagian apa saja? Coba bagian apa saja dari struktur teks eksplanasi itu terdiri dari apa saja? Oh, silakan Naina. Apa saja Naina? Tadi apa? Pernyataan umum, betul. Terus apa lagi? Urutan sebab akibat. Urutan sebab akibat. Itu disebut apa urutan sebab akibat? Berisi tentang detail. Penjelasan pro. Silakan Fikri. Dimulai dari apa dulu Fikri? Ya, pembangkit listrik. Kemudian Gardu transformator. Transformator, penaik tegangan, apalagi? Kemudian sutet, kemudian gardu listrik. Yang terakhir, nah anak-anak di situ di lembar kerja kalian, di modul kalian itu di bawahnya silakan kalian amati teks eksplanasi yang tadi, silakan diamati, kemudian tuliskan yang kalian temukan. Pernyataan umum itu apa yang ada di teks eksplanasi tadi, pernyataan umumnya, kemudian pernyataan penjelasnya apa, kemudian kesimpulannya apa. Bapak beri waktu 15 menit ya. Kalau sudah semua, coba Bapak ingin satu orang menampilkan hasil pekerjaannya yang bagian pertama dulu, pernyataan umum. Siapa yang mau?
pernyataan umumnya adalah peran listrik dalam mendukung terjadinya era globalisasi. Menurut Fikri, ya betul. Tepuk tangan untuk Fikri. Nah, sekarang yang pernyataan penjelas. Siapa yang mau pernyataan Ada penjelas? Bapak. Ya, gimana Naina? Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, kemudian dinaikkan oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Nah, sekarang Bapak minta yang terakhir, kesimpulan. Siapa yang mau kesimpulan? Nih paling sedikit kesimpulannya. Ya, Pak. Silakan Nadira, kesimpulannya apa jadi Nadira? Dengan adanya listrik, kini masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari belahan dunia. Tanpa listrik, tentunya harus Listrik. Ternyata anak-anak, listrik itu dapat dihasilkan tidak hanya melalui pembangkit listrik yang ada di PLTA, PLTU, tapi ada pembangkit listrik yang sederhana. Ya, yang namanya itu pembangkit listrik mikro. Supaya kalian lebih paham pembangkit listrik mikrohidro, Bapak ada videonya, ya. Ada satu video lagi nih, biar kita lebih. Di sini kalian tugasnya adalah kalian merancang ulang proses transmisi listrik sesuai dengan gambar yang tadi, yang video kalian yang saksikan tadi. Mulai dari pembangkit listrik sampai ke rumah-rumah. Setelah itu, tadi kalian sudah menggambarkan transmisi listrik. Kemudian ada tugas kedua, yaitu menjelaskan kembali proses menghasilkan energi listrik pada pembangkit listrik mikrohidro. Ya, jam 8 malam. Bagaimana cara mengumpulkannya? Pak dikompolinnya? Nah, bagaimana cara pengumpulannya? Betul. Nih, Bapak mau. Pembelajaran hari ini mengenai teks eksplanasi. Masih ada yang ingat teks eksplanasi itu ada berapa bagian? 5. Ada 3 bagian. Betul. Apa saja? Betul. Apa saja? Eksplanasi ada 3 bagian. Pernyataan umum. Kemudian deret penjelas. Dan kesimpulan. Kesimpulan itu mengenai teks eksplanasi. Betul sekali ya. Kemudian kalau misalnya transmisi listrik itu dimulai dari mana dulu? Awalnya dari mana dulu? Pembangkit listrik. Kemudian transformator penaik tegangan. Kemudian apa tadi? Sutet, pintar. Dan apa lagi? Gardu induk, betul. Kemudian gardu distribusi. Kemudian yang terakhir Nah, untuk soal evaluasi, kalian klik lagi yang ini ya, yang soal pretest dan posttest, kerjakan lagi yang ini ya. Ini Bapak ucapkan itu kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini kalian cukup paham mengenai konsep materi hari ini. Meskipun Bapak mohon maaf masih ada kekurangan dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tema 4, tema 1 pembelajaran 4. Materinya itu mengenai masih teks eksplanasi, kemudian cinta produk Indonesia, yang satu lagi mengenai diagonal bidang dan diagonal ruang. Sudah berakhir. Sebelum pembelajaran diakhiri hari ini, coba Fikri pimpin lagi. Sebelum pulang, mari kita berikan Fikri Fahrensi. Pelajaran baik kita berdoa dimulai.